Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Hayuda, NIM 19101013 dari Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan soal yang dari Bapak berikan. Ya, soal yang pertama yakni kenapa kapitalisme rentan menyebabkan kesenjangan ekonomi atau sosiologi atau sosial. Karena sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini banyak mempengaruhi undang-undang telah merusak kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan diterapkannya sejumlah aturan yang berbau kapitalisme, ketimpangan di Indonesia semakin tinggi, yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Oleh karena itu, syariah Islam yang memiliki basis ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi ketimpangan dan kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia. Saat ini patokan kesejahteraan kerap diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi bisa terdongkrak oleh semakin kayanya orang yang sebelumnya sudah kaya. Adapun orang miskin justru tidak mengalami pengurangan, bahkan sangat mungkin untuk bertambah miskin. Oleh karena itu, saya menilai kapitalisme tidak membuahkan keadilan bagi masyarakat. Justru saya kagum dengan cara Islam dalam mengatur ekonomi. Salah satunya dengan zakat. Bila dilakukan dan dikelola dengan sungguh-sungguh, zakat akan menjadi jawaban terhadap masalah kesejahteraan di Indonesia. Namun sayangnya, saat ini zakat juga justru tidak lepas dari sistem kapitalisme. Maka manfaatnya pun tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh orang-orang berhak menerimanya. Ia menilai zakat yang diatur sistem kapitalisme tidak dapat dikelola secara maksimal dan justru sudah dipotong sana-sini. Baiklah, saya akan melanjut soal nomor 2. Kenapa liberalisme sangat digemari masyarakat postmodern? Karena orang-orang menginginkan barang konsumsi memiliki alasan yang beraneka ragam. Kebutuhan terhadap barang tidak hanya terbatas untuk menghalangi atau mengurangi kemiskinan dalam kehidupan masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan secara fisik maupun spiritual, tetapi juga menciptakan suatu perubahan dari periode modern ke masa postmodern dengan latar belakangi oleh berbagai semangat ataupun spirit termasuk bidang keagamaan. Orang dimotivasi untuk tidak hanya menginginkan tetapi juga dirangsang untuk mengumpulkan barang menjadi sebuah kapital atau model sehingga melahirkan kehidupan postmodern dalam masyarakat. Kehidupan modern ini selanjutnya menciptakan pola-pola konsumsi baru yang merupakan ciri khas dari kehidupan postmodern tersebut dan membuat orang-orang atau para konsumen bisa menikmati apa yang disediakan oleh era kehidupan tersebut yang disebabkan oleh khayalan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka manusia harus bekerja, merupakan identitas dari manusia itu sendiri. Keberadaan manusia ditentukan oleh pekerjaan yang dimilikinya. Eksistensi manusia hilang manakala ia tidak bekerja. Dengan timbunan besar barang atau komoditi, ini melahirkan kemakmuran dalam masyarakat kapitalisme. Baiklah, saya akan melanjutkan soal nomor 3, yakni apa keunggulan sosialisme sehingga dapat membawa Tiongkok meroket seperti sekarang. Sejak mengambil alih kekuasaan dari Cina lebih dari 6 tahun yang lalu, Xi telah meningkatkan upaya untuk memastikan kesetiaan dan disiplin partai, termasuk tindakan keras terhadap korupsi, memperingatkan kelangsungan hidup partai yang
dipertaruhkan. Tahun ini yang ditandai dengan serangkaian peringatan sensitif termasuk 3 dekade sejak penumpasan berdarah terhadap demonstran pro-demokrasi di sekitar lapangan Tiananmen. Telah melihat peningkatan lebih dari soal panggilan untuk loyalitas partai, baik sejarah maupun kenyataan memberitahu kita bahwa hanya sosialisme yang bisa menyelamatkan Cina. Hanya sosialisme dengan karakteristik Cina yang dapat mengembangkan Cina. Ini adalah kesimpulan sejarah dan pilihan rakyat. Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang berarti sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi di Tiongkok, adalah ideologi resmi Partai Komunis Tiongkok yang didasarkan pada sosialisme ilmiah. Ideologi ini mendukung ekonomi pasar sosialis yang didominasi oleh sektor publik karena menurut Partai Tiongkok sedang berada dalam tahap awal sosialisme. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka tidak melepaskan Marxisme, tetapi mengembangkan konsep-konsep teori Marxis agar sesuai dengan sistem ekonomi barunya. Dengan resep sosialisme mereka yang khas itu, Cina saat ini menjadi negara dengan cadangan devisa luar biasa besar, pertumbuhan ekonomi 2 digit, dan eksportir kedua terbesar di dunia. Reformasi dalam bidang politik tetap terus berjalan. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.